Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fidiana dengan NIM 2148298 SV20036 akan mempresentasikan hasil dari kegiatan praktikum Sains Geodata Spasial lanjut pada acara ke-9 yang bertemakan instant segmentation berbasis deep learning untuk ekstraksi building dengan menggunakan data penginderaan jauh. Segmentasi sendiri merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk menentukan piksel mana saja dalam sebuah citra yang merupakan proyeksi dari objek yang sama pada suatu tempat di keadaan sebenarnya. Segmentasi pada citra memiliki konsep yang mirip dengan object detection. Jika object detection hanya menandai objek dengan bounding box, maka segmentasi menandai objek berdasarkan pixel. Kemudian jenis-jenis segmentasi citra yang pertama adalah semantic segmentation yang telah dilakukan praktikumnya pada acara sebelumnya. Kemudian semantic segmentation sendiri merupakan teknik segmentasi yang melakukan pelabelan tingkat pixel dengan kumpulan kategori objek dalam seluruh pixel gambar. Jenis yang kedua adalah instant segmentation yang merupakan pengembangan dari semantic segmentation, yaitu dengan menganggap objek yang tumpang tindih dengan kelas yang sama sebagai instan yang berbeda. Kemudian jenis yang ketiga adalah panoptic segmentation, yang merupakan gabungan antara semantic segmentation dengan instant segmentation untuk melakukan klasifikasi per pixel, tetapi juga melihat pada objek per instannya. Pada praktikum kali ini dilakukan proses segmentasi dengan menggunakan instant segmentasi. Instant segmentasi berbasis deep learning ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan objek-objek individu dalam sebuah gambar dengan memberikan informasi mengenai lokasi tepat dari setiap objek yang terdapat pada data yang digunakan. Tujuan utama dari proses instant segmentation ini adalah untuk memisahkan objek-objek yang tumpang tindih di dalam gambar dan memberikan label untuk setiap objek tersebut. Instant segmentation menggabungkan dua tugas utama. Yang pertama adalah object detection, yaitu mengidentifikasi objek-objek yang ada di dalam gambar dan memberikan bounding box pada yang mengelilingi setiap objeknya. Kedua, semantic segmentation, yaitu dengan memberikan label kelas pixel untuk setiap bagian gambar, memisahkan objek-objek dari latar belakang, tetapi tidak membedakan objek yang tumpang tindih. Untuk proses instant segmentation ini digunakan dua data, yaitu data citra. Saya mengambil area Batumi di wilayah Georgia, kemudian saya mengambil citra yang saya ambil melalui website Areal. Kemudian data bangunan atau buildings shapefile yang saya dapatkan dari OpenStreetMap. Setelah dilakukan pengambilan data melalui internet, kemudian dilakukan penyesuaian bentuk dari buildings yang digunakan. Setelah dilakukan penyesuaian, kemudian dilakukan penambahan field baru berupa kelas yang berisikan angka 1.
Ini adalah field baru yang ditambahkan pada data shapefile building. Setelah proses persiapan data selesai, kemudian dilakukan proses export training data for deep learning. Sama seperti sebelumnya, export training data for deep learning ini digunakan untuk melatih model deep learning untuk menyesuaikan format pelatihan model yang digunakan. Kemudian dalam konteks ini, export training data for deep learning digunakan untuk melihat sampel-sampel yang dihasilkan ketika yang dihasilkan untuk proses selanjutnya, untuk proses train deep learning model. Parameter yang diatur antara lain adalah input rasternya yang digunakan adalah data foto udara, kemudian mengatur output, kemudian memilih input feature class or classified raster or table yang digunakan adalah data shapefile buildings, kemudian class value fieldnya adalah class yang telah dibuat pada proses sebelumnya, kemudian image formatnya adalah TIFF, tile size X dan tile size Y yang digunakan adalah 256, stride XY yang digunakan adalah 128. Kemudian metadata format yang digunakan adalah RCNN mask. RCNN mask ini adalah atau mask regional convolution neural network. Ini adalah pengembangan dari faster RCNN yang dikembangkan oleh penelitian dalam tim FAIR. Kemudian dilakukan run. Ketika proses berhasil, maka akan terdapat folder hasil sesuai dengan yang telah kita atur di sini. Kemudian kita cek. Nah, hasilnya adalah berada pada folder image. Berikut ini adalah hasil dari export training data for deep learning. Seperti ini. Setelah melakukan proses export training data for deep learning, kemudian melakukan train deep learning model. Di sini dilakukan pengaturan pada parameters. Untuk parameters yang diatur adalah input training data. Training data yang diinputkan ini adalah hasil dari proses export train data for deep learning. Kemudian membuat output. Outputnya adalah sebuah folder. Kemudian epoch yang digunakan adalah kemarin saya 10. Kemudian model parameters model type-nya adalah mask RCNN. Kemudian chip size-nya adalah 256. Batch size-nya adalah 4. Untuk backbone modelnya adalah ResNet 50. Validation-nya adalah 10. Kemudian prosesor type-nya yang digunakan adalah GPU. Setelah proses pengaturan parameter dan environment selesai, kemudian di run untuk melihat hasil dari train deep learning model. Berikut adalah hasil dari train deep learning model pada data yang saya gunakan. Garis biru menunjukkan training data. Kemudian untuk garis oranye adalah untuk
data validation, menunjukkan validasinya. Berdasarkan grafik garis ini menunjukkan bahwa model dapat berjalan pada training data dengan baik. Ditandai dengan garis lurus yang saling bertampangan dengan garis lurus oranye yang saling bertampangan dengan garis biru. Berikut ini adalah ground truth atau prediction yang dihasilkan. Setelah proses train deep learning model selesai, kemudian melakukan proses detect object using deep learning. Detect object sendiri digunakan untuk mendeteksi objek dalam gambar atau citra, merujuk pada tugas di mana suatu model deep learning digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan informasi mengenai objek-objek yang terdapat dalam gambar atau citra. Pada tugas object detection mencakup 3 aspek. Yang pertama adalah object detection dengan mengidentifikasi objek-objek yang ada dalam gambar atau citra dengan memberikan kotak pembatas atau bounding box yang mengelilingi setiap objek. Kemudian object classification yaitu memberikan label kelas seperti bangunan, mobil, orang, atau nama hewan untuk objek yang dideteksi. Kemudian terdapat objek tracking, yaitu dengan melacak objek-objek tersebut melalui berbagai frame dalam gambar untuk memahami pergerakan atau interaksi yang terdapat pada gambar atau video. Ya, kemudian dilakukan pengaturan pada parameters. Input raster yang digunakan adalah data foto udara dengan formatif, kemudian membuat output. Nah, di sini output saya adalah detect objection.sht. Kemudian model definition-nya yang digunakan adalah hasil model dengan format .emd. Kemudian ini argumennya adalah default. Kemudian environment-nya saya menggunakan processor type CPU. Pada video tutorial tidak dilakukan pengaturan processor type, tetapi ketika saya mencoba melakukan hal yang sama pada video tutorial, proses yang saya lakukan itu gagal. Jadi saya menggunakan processor type CPU. Kemudian di run untuk melihat hasil dari pengaturan parameters dan environment. Ketika proses detect object using deep learning selesai, maka maaf, hasil dari detect objects yang dihasilkan pada faktoring ini adalah sebagai berikut. Yang bergambar ungu, yang ini adalah merupakan hasil dari detect object using deep learning berupa pixel-pixel yang saling bertampalan. Nah, seperti ini. Setelah dilakukan proses detect object using deep learning adalah proses compute accuracy for object detection. Nah, proses ini digunakan untuk menghitung akurasi dari deteksi objek atau object detection
yang melibatkan perbandingan antara objek-objek yang telah dideteksi oleh model dengan objek-objek yang sebenarnya yang terdapat pada gambar atau citra. Di sini dilakukan, oh ya, karena pada proses sebelumnya saya gagal melakukan proses compute akurasi, saya melakukan perubahan sistem proyeksi dengan tools Define Project dengan mengubah sistem koordinasi yang sebelumnya menjadi sama dengan sistem proyeksi pada data biologis, yaitu dengan mengubah ke WGS 1984. Untuk parameter yang diatur dalam compute akurasi ini adalah detect feature-nya adalah hasil dari proses object detection. Kemudian ground truth features-nya adalah data shapefile building. Kemudian outputnya saya default saja, tidak mengatur lagi. Kemudian detect class value field-nya adalah class. Ground truth class value field-nya adalah class juga. Kemudian minimum intersection over union-nya 0,01. Environment-nya adalah default. Kemudian di run. Untuk hasil dari compute akurasi ini dapat dilihat pada file PDF ini. Terdapat aspek-aspek yang atau matriks yang digunakan dalam pengukuran dalam compute akurasi hasil object detection ini. Terdapat matriks IOU atau intersection over union yang merupakan matriks yang digunakan untuk mengukur sejauh mana bounding box yang dihasilkan oleh model tumpang tindih dengan bounding box sebenarnya pada objek. IOU dihitung sebagai rasio area tumpang tindih antara dua kotak pembatas atau bounding box yang dibagi dengan area gabungan dari kedua bounding box. Nilai IOU yang tinggi menunjukkan tingkat akurasi object detection yang akurat. Nah, di sini nilai IOU-nya adalah 0,1 yang cukup tinggi. Kemudian, nah di sini terdapat matrix precision yang digunakan untuk mengukur sejauh mana objek-objek yang diprediksi sebagai positif oleh model benar-benar adalah objek yang sebenarnya ada. Di sini saya adalah 0,00. Hal tersebut mungkin terjadi karena sebelumnya karena perbedaan sistem proyeksi, kemudian bentuk dari shapefile building yang tidak sesuai dengan kenampakan bangunan yang terdapat pada citra. Kemudian matrix recall yang digunakan untuk mengukur sejauh mana objek-objek yang sebenarnya ada berhasil untuk dideteksi oleh model. Ini juga alasannya sama. Kemudian F1 score yang merupakan matriks gabungan yang menggabungkan precision dan recall. F1 score ini digunakan untuk mengukur performa secara keseluruhan dalam deteksi objek dengan membandingkan trade-off antara precision dan recall. Kemudian matriks AP atau average precision yang digunakan untuk object detection dengan melibatkan kelas-kelas atau kategori objek yang berbeda. AP ini digunakan untuk mengukur sejauh mana model berhasil mengidentifikasi objek dalam setiap kelas.
Kemudian nilai true positif. Nilai true positif ini merupakan jumlah objek yang benar-benar terdeteksi dengan benar oleh model, eh, dan mengacu pada objek yang ada di dalam gambar atau citra yang telah terdeteksi dengan benar. Kemudian nilai false positif eh, merupakan jumlah objek yang sebenarnya tidak ada dalam gambar, tetapi model mengklaim bahwa objek tersebut ada dan berhasil dideteksi. Eh, dalam kasus ini, jumlah data false positif ini eh, adalah sebuah kekeliruan dalam proses identifikasi eh, sebagai objek. Kemudian terdapat false negatif, yang merupakan jumlah objek yang sebenarnya ada di dalam gambar atau citra, tetapi tidak terdeteksi eh, oleh model, atau model gagal mendeteksi objek yang sebenarnya ada pada gambar. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.